Amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang agung, dan Allah yang mulia. Salam. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, di dalam Kristus Tuhan tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua dalam bulan Maret tahun 2022 yang kita juga melihat bahwa banyak hal-hal yang boleh terjadi di atas muka bumi ini, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap ada bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, ketika gembala pembina kita menerima satu hadiah lewat firman Tuhan di ulang tahunnya yang ke-73 yang dituliskan diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 29, itu juga menjadi berkat bagi kita supaya kita juga melihat bahwa apa yang didapat ini akan membawa kita kepada satu tujuan di mana kita akan melangkah bersama kebenaran itu untuk kita sampai di destinasi yang terakhir, yaitu di mana kita akan datang dan hidup di dalam kerajaan Allah. Kita akan boleh membuka Alkitab kita di dalam Markus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Markus 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katakan, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, saudaraku yang kekasih dan Kristus Tuhan, di ibadah yang pertama kita berbicara tentang Markus ini juga, tetapi mengambil subtema bahwa Tuhan hanya menuai yang sudah cukup masak. Tuhan atau penuaian tidak terjadi pada buah-buah yang masih muda, buah-buah yang belum matang. Tetapi mereka yang sudah matang, dikatakan di dalam firman-Nya bahwa di dalam kesempurnaanlah kematangan itu untuk dapat dituai. Berbicara tentang buah yang matang dan baik, bukan berbicara buah yang busuk sekalipun sudah masak, tetapi buah yang mempunyai kualitas yang terbaik dituai untuk dimasukkan di dalam kumpulan orang-orang percaya. Di ibadah yang kedua kita berbicara tentang bahwa ketika Tuhan menyabitkan sabitnya pada akhir zaman nanti, yang dituai adalah gandum dan ilalang, dia akan dipisahkan dan akan terjadi di sana pemisahan itu di mana gandum akan dituai dalam kemuliaan Allah. Tetapi penglihatan yang kedua dikatakan malaikat juga menuai, tapi menuai di dalam kemurkaan Allah, di mana orang-orang yang sudah matang di dalam kejahatannya, matang dalam kemurtatan, matang ke dalam ketidakpercayaan, dia juga akan dituai seperti anggur dibawa ke kilangan di luar kota. Dia akan diperas dan akan mengalirkan seperti darah setinggi kekangan kuda dan sejauh 2 mil. Sebelum antikris itu datang, dia akan terjadi kemurkaan Allah. Di mana masa-masa perang Harmagedon itu akan terjadi. Di ibadah yang ketiga kita berbicara bahwa
penuai itu ketika menabur tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak mengetahui bagaimana prosesnya sampai bulir-bulir itu, sampai butir dari benih itu akan menjadi matang. Yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan satu perkara, maka dengar, lakukanlah bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Artinya, kedaulatan Allah itu mutlak. Tidak ada yang dapat satupun untuk memprotes atau mengkritik dari segala kedaulatan Allah. Umur kita ditentukan oleh Allah itu sendiri. Siapakah yang dapat untuk menyangkalnya? Semuanya ada di dalam kedaulatan Allah. Kalau Paulus ditangkap oleh Tuhan, sementara sebelum bernama Paulus, dia bernama Saulus yang menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Memburunya, mengambil surat jaminan kelegalitas untuk dia berhak untuk menganiaya dan membunuh orang percaya. Tetapi oleh karena kedaulatan Allah, Saulus ditangkap, diubah menjadi Paulus, menjadi pelayan-pelayan. Bahkan menjadi hamba Tuhan yang rela mati atau berkorban kesengsaraan di dalam setiap pelayanan kehidupannya. Kedaulatan Allah. Dan yang keempat, di mana kita di dalam ibadah yang keempat ini, kita akan melihat bahwa ketika panen tuaian sudah diambil, kemanakah tuaian itu dibawa? Kalau kita sudah menjadi dewasa di dalam kerohanian, menabur di dalam kerohanian, bukan menabur di dalam kedagingan, sehingga kita menjadi dewasa dan disabitkanlah sabit itu untuk menuai kita. Kemanakah kita akan dibawa oleh Tuhan di dalam sabitan-sabitan itu? Kita coba membuka Alkitab kita di dalam Lukas 3 ayat yang ke-17. Dikatakan alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dikatakan bahwa gandum-gandum yang bernas, buah-buah yang matang dalam kebenaran akan dituai dan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung Tuhan. Haleluya. Siap untuk dimasukkan dalam lumbung-lumbung Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, bagaimanakah kehidupan di lumbung itu ketika kita sudah dituai oleh Tuhan. Kita mengimaninya, sehingga ketika kita mengimaninya, boleh ketika salah satu contoh ilustrasi seperti ini deh. Ketika kita ingin sesuatu, benda atau barang yang sangat kita rindukan. Tentu awalnya kita rindukan atau kita bayangkan, kita inginkan seolah-olah kita sudah memiliki, betul saudara? Supaya semangat kita, supaya kerinduan kita itu boleh nanti tercapai. Maka saat ini kita harus mendengarkan kebenaran ini di dalam Wahyu 21 dan 22 ini menunjukkan kepada kita ketika kita dikumpulkan dalam lumbung-lumbungnya, maka kita sedang dituai untuk melihat betapa indahnya dalam kerajaan Allah. Betapa indahnya di Yerusalem yang baru. Betapa indahnya kalau hidup kita nanti satu hari kelak. Oleh karena iman percaya yang bertumbuh dalam kedewasaan, kita sampai di ujung itu. Betapa indahnya sebuah destinasi yang terakhir itu. Boleh kita ada tinggal di dalamnya. Saat ini Danau Toba atau Parapat atau daerah sekitarnya begitu indahnya ya.
Saya melihat postingan dari teman-teman. Wow, saya pengennya saya langsung berkata dalam hati, ketika saya nanti pensiun tahun depan, saya akan pergi ke daerah itu untuk menikmati betapa indahnya daerah itu. Demikian saudara, ketika kita melihat bahwa ketika kita akan dikumpulkan di dalam Wahyu 21 sampai ayat 22 nanti boleh dibaca. Di sana dikatakan bahwa di Yerusalem yang baru yang turun dari surga itu, di sana penuh dengan kemuliaan Allah. Di sana ada cahaya yang begitu indahnya seperti permata yaspis. Di sana ada tembok permata yaspis. Kota yang dilapisi dengan emas yang tulen. Dasar tembok kota itu dihiasi dengan jenis permata. Pintu-pintunya ditaburi dengan mutiara. Jalan-jalannya adalah dari emas murni. Allah sendiri yang menjadi bait suci Allah. Dan kemuliaan Allah menerangi seluruh tempat itu. Sehingga tidak ada lagi malam di dalamnya. Sebab Allah itu sendiri menjadi lampunya. Tidak ada lagi kegelapan di dalamnya. Dan tidak ada di sana masuk kenajisan. Dan ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali dalam setahun. Wow. Ini Yerusalem yang baru kalau kita boleh rindukan. Kalau boleh kita imani dalam hidup kita. Itu betapa indahnya. Yang membuat kita akan semakin hari semakin takut akan Tuhan. Yang semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Melihat bahwa peristiwa nanti satu waktu kita ada di sana. Sesuatu yang sangat luar biasa. Yang sedang kita rindukan itu akan turun dan kita ada di dalamnya. Adakah itu pernah termenungkan di dalam hati kita? Adakah itu pernah kita terbawa di dalam iman percaya kita? Seperti yang dikatakan, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Saat ini memang belum kita lihat keadaan itu. Tuhan belum datang. Tapi digambarkan di sini bahwa Yerusalem yang baru betapa indahnya tempat kediaman orang-orang percaya. Bukan seperti yang dikatakan orang lain bahwa di surga itu ada 70 bidadari. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas. Ada pohon kehidupan yang 12 kali berbuah. Setiap bulan berbuah. Daunnya menjadi obat. Di sana tidak ada lagi ratap tangis. Di sana tidak ada duka cita. Dan tidak ada kematian atau maut pun di tengah-tengahnya. Ini perlu kita renungkan saudaraku yang kekasih. Di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab dunia ini bukanlah kita tinggal di dalamnya untuk selamanya. Tetapi satu waktu nanti kita apakah dituai menjadi gandum yang bernas. Apakah kita dituai sebagai ilalang yang dimasukkan kepada api yang tidak pernah terpadamkan. Itu pilihan. Apakah kita mau memilih yang terbaik? Dan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam firman ini, bukan tidak mungkin kita raih. Bukan berarti itu terlalu jauh daripada kita. Bukan berarti itu tidak seperti tangan tidak sampai untuk merangkul. Atau mungkin kalau sekarang dikatakan kepada kita, Pak Simamora, satu waktu nanti engkau akan punya pesawat terbang. Bagaimana mungkin saya meraih itu? Itu terlalu jauh untuk saya raih. Tetapi firman Allah yang menyatakan tentang Yerusalem yang baru,
tidak terlalu jauh untuk kita raih. Itu adalah sebatas iman dan doa penyembahan kita berjalan dalam kebenaran. Amin saudara. Amin saudara. Iman kita harus melihat ini supaya ada rasa takut kita. Supaya taatan ketakatan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Tetapi sebelum itu terjadi, bagaimanakah kita dikumpulkan di dalam kerajaan Allah? Di dalam Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28 dikatakan seperti ini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya saudara kekasih, saat ini kita berkumpul di tempat ini. Di sini adalah di mana kita sedang dituai di dalam gereja ini. Kita sedang dituai di dalam bait suci Allah. Di tempat ini adalah miniatur dari sukacita surgawi. Kita di sini tidak ada beban kehidupan. Kita menari-nari, memuji-muji Tuhan. Dan di sini ada kebenaran yang ditaburkan. Betapa indahnya kalau kita datang ke bait suci Allah. Bersekutu dengan orang-orang seiman. Mengagung-agungkan nama Tuhan. Melepaskan beban kita yang mungkin selama ini membelenggu kita di hari-hari hidup kita. Tetapi ketika kita hadir di sini. Ketika kita datang dalam ibadah, melepaskan sukacita kerinduan kita kepada Tuhan. Kita sedang dituai bersama-sama. Dari ibadah pertama sampai ibadah keempat ini. Tadi saya melihat betapa banyak orang yang rindu di dalam ibadah ini. Saya melihat bahwa kita sesungguhnya sedang dibawa dalam tuaian. Di mana sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Amin saudara. Jadi kita mau melihat ini sebagai satu pandangan paradigma baru yang Tuhan berikan. Bahwa ketika kita datang di dalam ibadah ini sedang kita mempersiapkan diri masuk di dalam kerajaan Allah. Sedang dituai sebagai gandum yang bernas. Kita sedang dibawa kepada penyerahan diri atau sukacita yang tidak ada batasnya. Terlalu rugi saudara, sebagai orang percaya tidak ada hidup di dalam sukacita dalam ibadah. Sebab ibadah itu mengandung janji-janji Allah. Di dalam firman ini dikatakan bahwa kita ini akan dibawa dalam kerajaan Allah dengan satu bukti bahwa ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, maka ada kuasa Allah yang turun di dalamnya. Itulah sebagai tanda bahwa engkau sedang ada di dalam kerajaan Allah. Wow, luar biasa saudara. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Orang yang mengalami sukacita senantiasa. Lihat yang kedua ini. Dalam Roma 14 ayat 17. Coba kita lihat. Roma 14 ayat 17. Sudah ada di Alkitab? Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih, ini menyatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di dalam sukacita. Bukan soal harta benda. Katakan amin. Bukan soal makan dan minum. Kita karena punya uang banyak, kita bisa makan di restoran mahal. Atau mungkin kita punya uang banyak, kita bisa memakai mobil yang bagus dan mewah. Dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi firman ini menyatakan tentang kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi tentang damai sejahtera. Artinya kalau engkau ada di dalam damai sejahtera di dalam kehidupanmu, engkau sedang berada di dalam kerajaan Allah. Kita sedang berada di dalam rencana kerajaan Allah itu sendiri. Yang di dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita.
Jadi jangan kita menjadi orang yang apatis atau orang yang minder atau orang yang mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Orang Kristen tidak seperti ini. Sekalipun kita hanya makan getuk. Ada di sini yang suka makan getuk? Saya suka makan getuk ya. Sekalipun kita makannya terbatas, pakaian kita terbatas, apa yang kita miliki terbatas, tetapi ketika kita memiliki damai sejahtera, ketika kita memiliki kebenaran, ketika sukacita tinggal di dalam hidup kita, itu tandanya bahwa kerajaan Allah ada tinggal dalam hidup kita. Katakan amin. Itulah yang membawa kita lepas hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengerti kebenaran Allah, semakin hidup kita percaya bahwa Allah lah yang akan menolong kita dalam segala hal. Tidak menjadi minder, tidak menjadi orang yang tidak menghargai diri sendiri. Ada banyak orang sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Oleh karena apa? Dia tidak memiliki lagi damai sejahtera, kebenaran, ataupun sukacita. Dia menganggap dirinya hanya sebuah boneka. Ada satu keluarga, anaknya ini, papa mamanya merindukan dia menjadi seorang dokter. Anak ini secara IQ memang bisa, tetapi dia sebenarnya tidak suka akan hal itu. Tapi oleh karena mengingini kerinduan papa dan mamanya, akhirnya dia masuk di dalam perangkap itu. Dia masuk mengambil jurusan itu. Dia tamat, tapi setelah dia tamat, dia merasa hidupnya tidak berharga. Sebab dia berkata, ini bukan saya. Dia memiliki hal yang dia capai, tetapi tidak mengandung damai sejahtera. Selama Tuhan belum datang untuk membawa kita ke Yerusalem yang baru, di atas muka bumi ini sedang kita berada di dalamnya, Tuhan mau membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Kerajaan Allah yang dimaksud di dalam hidup kita pada masa sekarang adalah ketika kita hidup di dalam sukacita, ketika kita hidup di dalam kebenaran, dan ketika kita hidup di dalam damai sejahtera. Bagaimanakah keadaan itu di dalam diri kita pada saat ini? Kalau dikatakan bahwa tuayan itu akan dikumpulkan di dalam lumbung-lumbungnya. Maka tuayan itu akan menerima segala anugerah dan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita pada masa-masa ini, masa penuaian ini, saya tadi sudah jelaskan, kalau kita menjadi buah yang masak yang berkualitas, maka kita menjadi berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi buah yang busuk sekalipun dewasa, maka kita akan mengkamiri buah-buah yang baik itu menjadi busuk. Sebab buah yang busuk itu mengandung bakteri pembusuk, mengandung mikroorganisme pembusuk yang dapat membusukkan yang lain. Kalau kita datang di ibadah ini dengan membawa unek-unek, membawa segala kepahitan hati, maka saya percaya kalau itu tidak disembuhkan, itu akan terimpartasi ke kiri dan ke kanan. Dan kita akan mengata-ngatai, bahkan menggosipkan, mencemarkan. Sekalipun kita dikatakan telah dewasa, tetapi kedewasaan kita bercacat celah dan itu dibuang, tidak akan dipanen sebab tidak ada harga buah yang sudah busuk.
Saya percaya kita semua di tempat ini adalah buah-buah yang matang, yang bernas, yang siap dituai untuk masuk dalam Yerusalem yang baru. Katakan amin. Amin saudara. Oleh karena itu saya mengajak kita Bapak Ibu yang terkasih di akhir dari pemberitaan firman ini. Saya ingin mengajak kita semua anak-anak Tuhan bahwa ketika kita masuk di dalam mempersiapkan diri masuk dalam kerajaan Allah, maka dikatakan kumpulkanlah harta yang tidak dapat dimakan ngengat. Dalam Lukas 12 ayat 31 sampai 33 dikatakan, kalau engkau mau masuk di dalamnya menjadi buah yang matang, yang bernas, yang berharga, maka engkau harus mengumpulkan harta yang tidak dapat dimakan oleh ngengat. Demikian firman Tuhan, saya bacakan, masih ada waktunya. Di dalam Lukas 12 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Di depan sudah ada. Juallah segala, itu berubah ya. Saya akan baca dari tempat ini saja. Lukas 12 ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Tuhan, untuk kita masuk di dalam tuaian itu, Tuhan membawa kita di dalam hal segala milik kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Apapun yang kita tuai di muka bumi ini, ada keberhasilan atau apapun dikatakan, bahwa itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah bersedekah, sebab itulah hartamu. Ada filosofinya seperti ini, saudara. Apa yang engkau pakai dan apa yang engkau makan, itulah milikmu sekarang. Tetapi apa yang engkau tabung, yang engkau buat di depositomu, atau menjadi warisanmu, itu adalah milik orang lain. Tetapi apa yang kau tabur dalam kebaikan, engkau memberikan pertolongan kepada orang lain, engkau memuliakan Allah dengan hartamu, engkau bawa persepuluhanmu di rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Engkau pakai uangmu untuk penginjilan, engkau pakai hartamu untuk memberitakan kebenaran, maka itulah harta yang tidak akan dimakan ngengat. Itulah sesungguhnya harta kita di surga sana. Jadi kalau kita boleh makan berpakaian indah pada saat ini, ya inilah milik kita sebelum kita dipanggil pada harinya. Tetapi kalau kita menabung, dengar, satu waktu nanti itu akan kita tinggalkan dan itu menjadi milik orang lain, tanda kutip, anak-anak kita, keturunan kita dan semuanya. Dan itu juga baik. Tetapi yang terbaik adalah apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah harta yang tidak dapat dimakan oleh ngengat. Dan itulah menjadi harta kita di surga sana. Bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan mengatakan kita akan mempertanggungjawabkan segala apapun perbuatan kita selama kita ada di muka bumi ini. Jadi kesempatan yang indah ini supaya kita melihat kemuliaan Allah itu
Di dalam apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita kepada kita, musim menuai telah tiba. Maka kita ada di dalamnya sebagai penuai di akhir zaman untuk menerima mahkota kemuliaan. Dan kita hidup di dalamnya menjadi bagian daripada kerajaan Allah di mana Yerusalem baru kita ada tinggal untuk menerima mahkota kebenaran yang dibenarkan oleh Allah dalam hidup kita. Dan akhirnya kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Katakan, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Coba katakan ke kiri kanannya. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Haleluya.